Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama PGRI Edukes, salah satu podcast PGRI yang membahas khusus tentang isu-isu terkini dalam dunia pendidikan. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Kalau teman-teman dari PB PGRI saya kira sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ibu Maharani Siti Sophia SH MH. Selamat datang Bu di Edukes. Selamat, terima kasih. Senang sekali kita bisa bertemu dengan Ibu. Ibu Sophia ini sekarang sebagai Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Guru di PB PGRI. Beliau adalah pakar hukum nih, saudara-saudara sekalian. Para pemirsa Edukasi yang berbahagia, kalau kita baca dalam anggaran dasar PB PGRI atau PGRI, pasal 8 yang berkaitan dengan tujuan. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Kadang-kadang kita para anggota PGRI juga tidak membaca tentang anggaran dasar itu ya. Jadi PGRI bertujuan mewujudkan guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan yang profesional, terpercaya, bermartabat, sejahtera, dan terlindungi. Nah, kata terakhir ini menurut saya yang paling penting. Bukan hanya bermartabat, sejahtera, tapi harus terlindungi. Aman secara fisiknya, aman psikisnya, aman masa depannya, dan lain-lain sebagainya. Bu Rani, kan kita sering mendengar ya betapa banyak di lapangan masalah-masalah yang berkaitan dengan guru. Ya. Nah saya ingin menggali lebih jauh, ingin mendapatkan pencerahan lah dari Bu Rani. Karena kan podcast ini insya Allah akan ditonton oleh anggota PGRI yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Kita mulai ya Bu Rani ya. Baik. Bagaimana Ibu melihat fenomena banyaknya guru yang dilaporkan orang tua dan anak didik? Gimana Bu? Ya, ini menjadi fenomena seolah-olah seperti gunung es ya Pak ya. Artinya nampak permukaannya mungkin tidak terlalu banyak, padahal akarnya cukup signifikan ya, cukup banyak gitu. Saya kira ini yang juga penting untuk kita bahas ya di zaman sekarang, di mana sejak adanya menteri yang baru ini kita punya kurikulum merdeka. Ya. Jadi jangan sampai kurikulumnya aja yang merdeka tapi gurunya nggak merdeka, gitu ya. Nah ini itu yang kita perlu memastikan, terutama anggota PGRI, guru-guru itu memang terlindungi gitu ya secara hukum salah satunya, karena ini juga merupakan mandat dari pasal 39 Undang-Undang nomor 14 ya, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana memang ada kewajiban dari negara untuk memberikan perlindungan terhadap guru. Fenomena ini justru membuat kita agak miris karena justru sekarang anak sekarang gitu ya, dengan kalau bahasa generasi Z ini misalnya standar kesopanannya berbeda dengan anak zaman dulu gitu ya. Ini lebih banyak justru guru yang dilaporkan gitu ya, ketimbang anak-anak yang kemudian mengalami yang melakukan kekerasan itu dilaporkan begitu. Jadi seolah-olah fenomena guru yang banyak dilaporkan terhadap murid jadi menjadi gambaran miris kita gitu ya, seolah-olah persoalan ini adalah masalah dari guru sendiri. Jadi dunia pendidikan menjadi seolah-olah terhenyak lah ya, seolah-olah hanya guru lah yang bermasalah gitu di dunia pendidikan ini. Padahal sebenarnya seperti tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ini 2004
2005 ya. 2005 ini memang justru memberikan perlindungan terhadap guru dan dosen. Nah, tetapi terutama guru ya. Tetapi ternyata ada dualisme hukum ya di Indonesia ini, kita melihat ada dualisme karena ada Undang-Undang Perlindungan Anak Ya. di Undang-Undang 23 2002. Memang sepertinya undang-undang itu lebih dulu ya. Lebih dulu ada di 2002. Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen Baru 2005. 2005. Tetapi kenapa kemudian justru pelindungan anaklah yang lebih Seperti lebih diutamakan. lebih diutamakan Ya. karena sekarang ini Pak Agus seolah-olah no viral no justice Yes, ya. ya. Jadi kalau misalnya informasi soal kekerasan anak itu seolah-olah anak paling menderita begitu ya. Akhirnya gurulah yang tersudutkan. Padahal guru juga gitu. menderita ya. Pak justru biasanya lebih menderita daripada itu. Persoalan lebih banyak daripada persoalan sekedar kasus-kasus anak yang terjadi di Indonesia, saya kira itu. Oke. Dulu seingat saya Bu Rani, kalau guru itu menghukum kita tentang disiplin, katakanlah dalam bahasa Sunda itu disindrek ya, atau malah mungkin sampai ditampar, Iya. itu orang tuanya di rumah nambahin. Iya, betul. Kalau sekarang jangan coba-coba, bisa menjadi sebuah aduan yang serius Iya, ketika iya. guru melakukan tindakan tertentu yang dianggap oleh dalam tanda petik adalah sebuah kekerasan. Iya. Padahal itu bukan kekerasan ketika zaman saya dulu. Iya, iya. Akhirnya dampaknya Pak, bagi guru ketika dia menjadi tidak merdeka, menjalankan kurikulum merdeka menjadi sulit Iya, begitu. iya. Akhirnya upaya disiplin guru terhadap anak didik, misalnya dalam dunia pendidikan, mandek begitu Pak, karena dia tidak berani gitu seperti Bapak tadi bilang. Akhirnya karena dia tidak berani, hati-hati begitu ya, semua akan menjadi laporan begitu. Apalagi Indonesia ini ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, belum ada Komisi Perlindungan Guru Belum ada, Indonesia, ya. belum ada nih. Ya. Jadi itu akan jadi seolah-olah jadi khusus begitu ya. Iya. Dan yang lebih dilindungi dan lebih disorot adalah kekerasan yang dilakukan oleh gurunya gitu. Betul. Makanya tepat sekali tema kita hari ini Bu Iya. Rani. Perlindungan guru Iya. versus pelindungan anak. Anak, iya. Dua-duanya penting. Iya. Dua-duanya harus dilindungi ya. Nah, Bu Rani, bagaimana sih sebenarnya? Karena kan Bu Rani itu berkiprah dalam bidang hukum ya. Iya. Tentang potret hukum perlindungan bagi guru, keadaan yang sesungguhnya saat ini seperti apa sih Bu Rani? Ya itu, jadi karena no viral no justice ya, kemudian kita ini hidup di era post-truth ya, jadi post-truth itu. betul. Jadi siapa yang menginformasikan di luar, kemudian seolah-olah menjadi korban, Ya. seolah-olah yang paling menderita, itulah yang dipercaya oleh masyarakat. Itulah yang dianggap benar. Itu yang dipercaya oleh masyarakat seolah-olah itu benar. Akhirnya mau nggak mau guru ini tersudutkan dengan situasi stereotip yang ada di masyarakat. Padahal faktanya seharusnya aparat penegak hukum ini kan Pak Agus, kita ini sebagai pengacara misalnya, sebagai polisi, jaksa dan hakim itu harus setia pada fakta Pak. Iya. Setia pada fakta sebenarnya, bukan pada publikasi, bukan Bukan pada pada media, opini. bukan pada opini begitu. Nah, tapi kalau karena media sudah viral, kemudian guru seolah-olah salah, akhirnya dampaknya buat guru, polisi takut, ya, kemudian ingin membela guru menjadi takut, kemudian jaksa juga ingin bantuin guru jadi takut, karena ini opini yang di masyarakat ini yang dipercaya oleh publik gitu ya. Nah ini yang menurut saya kedudukan hukum ini sebagai aparat penegak hukum, kita harus setia pada fakta, kita harus melihat fakta hukum sesungguhnya seperti apa, dan hukum ini harus berjalan sebagaimana mestinya gitu. Karena perlindungan guru ini diberikan oleh undang-undang dan pelindungan anak pun ada dalam undang-undang. Gitu. Jadi kekuatannya sama sebenarnya. Sama kedudukan secara hukumnya ya. Sama. Tapi kemudian kita harus lihat terhadap fakta hukum sebenarnya. Gitu. Oke. Baik Bu Rani ya. Ya. Nah, bagaimana Bu dengan ketentuan hukum dalam pelindungan bagi murid? Ya. Nah, tadi kan kita berbicara pelindungan hukum bagi guru. Ya. Saya sih setuju dengan Bu Rani. Kurikulumnya merdeka, seharusnya gurunya juga merdeka. Ikut merdeka. Bukan guru takut salah, Ya. karena sedikit salah langsung dipidana. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana Bu dengan ketentuan hukum perlindungan bagi anak-anak? Ya.
Jadi sebenarnya beberapa kasus kekerasan terhadap anak ini banyak menggunakan ketentuan pasal 4 ya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana setiap anak berhak untuk mendapatkan untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar, kemudian mendapatkan perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Itu saja yang digunakan patokan. Tetapi ketika itu diterapkan di dunia pendidikan, seolah-olah menjadi dunia peran guru ini tidak artinya melanggar ketentuan pasal 4 itu begitu. Padahal sebenarnya guru mendapatkan perlindungan ya ketika dia memberikan hukuman di dunia pendidikan. Artinya pada saat kejadiannya di sekolah dan itu dilakukan dalam rangka mendidik anak begitu. Iya, betul. Nah, jadi akhirnya kemudian proses hukum yang berjalan terhadap laporan-laporan pidana terhadap guru ini seolah-olah dikaitkan dengan posisi anak yang hak anak yang pada umumnya, bukan dalam konteks anak di dunia pendidikan, anak yang pada saat itu berada di sekolah yang menjadi tanggung jawab guru dan guru dilindungi secara hukum dalam memberikan sanksi hukuman, begitu. Nah, jadi anak ini seolah-olah dikaitkan dengan perlindungan anak ANSI. Ya, bicara ANSI hanya belajar pada mengacu pada ketentuan perlindungan anak saja, Pak. Kan kita sudah kerjasama sama Polri ya, bahwa guru itu sebenarnya tidak bisa dipidana ketika dia melakukan disiplin, begitu kan ya? Iya, harusnya seperti itu. Seperti itu, tetapi kadang-kadang faktanya di lapangan tidak seperti itu. Karena penerapan terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ini jarang digunakan, Pak. Betul. Jarang digunakan. PP peraturan pemerintah tentang perlindungan guru pun jarang digunakan. Betul. Karena apa? Orang sudah terframing, Pak. Ini adalah masalah perlindungan anak. Ini adalah hak anak. Sementara hak guru, imunitas guru itu dilakukan, dijamin juga. Nah, pertanyaannya siapa yang akan mengedepankan ketentuan ini begitu. Kalau ketentuan ini kemudian orang lebih banyak mendahulukan kepentingan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, akhirnya perlindungan guru ini tenggelam dengan sendirinya, Pak. Betul. Nah, itu yang kemudian banyak tidak disadari oleh guru. Dan itu yang sangat menyedihkan. Nah, itu itulah kemudian menjadi, saya kira penting ya, PGRI ini sangat memahami kebutuhan guru. Kemudian adanya Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi ini yang menjadi tugas kami sebenarnya, bagaimana menyadarkan hukum ya bagi guru, kesadaran hukum bagi guru bahwa pemberian sanksi, pemberian disiplin ya yang tujuannya untuk mendidik itu dijamin perlindungannya oleh negara gitu, dan negara wajib memberikan perlindungan terhadap guru itu. Nah, masalahnya ini yang tidak pernah dipublikasikan, kemudian dikedepankan dalam proses hukum itu tidak pernah karena memang mungkin tidak banyak guru yang mendapatkan pembelaan secara hukum. Betul. Ya, mudah-mudahan podcast kita hari ini, Rani ya, memberikan pencerahan pada teman-teman guru bahwa profesi guru adalah profesi yang dilindungi ketika dia melaksanakan tugas. Nah, Bu Rani, ketika ada sebuah dilema nih, ada permasalahan antara guru dan murid. Ketika melihat seperti itu, mana sih yang harus kita lindungi? Pelindungan guru kah yang harus diutamakan atau pelindungan anaknya? Kalau pada dasarnya kita sepakat semuanya harus dilindungi. Tetapi dalam saat-saat tertentu ada hal kita harus memilih antara pelindungan guru atau pelindungan anak. Gimana tuh Bu Rani? Nah, itu yang tadi saya bilang kita harus setia terhadap fakta, Pak. Nah, faktanya seperti apa? Apakah guru yang semena-mena begitu atau anak yang melanggar peraturan? Sehingga memang itu harus dilihat secara kontekstual, Pak. Jadi pada saat kejadian setiap case by case itu harus dilihat case by case, nggak bisa dibuat dipukul rata bahwa setiap kasus anak ini adalah guru yang bersalah. Setiap kasus kekerasan anak di sekolah ini sekolah yang bertanggung jawab misalnya, itu tidak bisa begitu. Karena itu harus dilihat case by case. Makanya kemudian dalam proses hukum ini ada olah TKP, Pak, tempat kejadian perkara misalnya. Kemudian ada pengambilan keterangan, ya kan? Ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan untuk menentukan tersangka. Jadi nggak bisa kita langsung menjudge
bahwa guru yang melarang muridnya sholat berjamaah, kemudian orang tuanya tidak terima, itu kemudian orang gurunya yang bermasalahkan. Menjadi pesakitan. Iya, jadi pesakitan. Jadi jangan kemudian seolah-olah orang tua tidak terima gitu ya, kemudian guru yang disalahkan. Memang zaman sekarang ini Pak, anak yang mengadu, memang ini karena saya sebagai orang tua ya, ketika anak mengadu melaporkan sesuatu ke orang tua cepat panas Pak. Ya itu, ini masalahnya cepat panasnya itu. Nah ketika cepat panasnya itu akhirnya kemudian seolah-olah anaknya paling menderita, kemudian anaklah yang dijadikan korban gitu ya. Jadi istilahnya playing victim ya, seolah-olah dialah yang menjadi korban dan dia tidak bisa menempatkan persoalan pada tempatnya. Pada saat itu kenapa sih dia tidak mau sholat berjamaah misalnya? Pada saat itu kenapa sih dia melakukan kekerasan? Itu kan harus didudukan semuanya. Nah, ketika proses hukum, aparat penegak hukum tidak imbang dan semua sudah terframing dengan media dan opini, akhirnya apa? Keterangan-keterangan informasi tidak imbang juga. Ya, akhirnya guru-guru yang melihat langsung tidak berani bicara. Kepala sekolah yang harusnya misalnya berdiri di depan gitu ya, membantu guru, akhirnya juga ya terserah aparat penegak, tidak punya kekuatan. Kita ikutin apa kata masyarakat, begitu ya. Akhirnya posisi guru lagi-lagi, sekolah lagi-lagi seolah-olah di bawah terus Pak. Tidak bisa memperjuangkan haknya begitu. Nah, ini yang sebenarnya penting ya bagi sekolah maupun guru. Pertama dia bagaimana memberdayakan dia secara hukum, kemudian juga sarana prasarana Pak, misalnya CCTV itu kan penting untuk melihat kejadian seperti apa sebenarnya, faktanya seperti apa. Kalau kita semuanya setia pada fakta itu, saya kira kita bisa dudukkan siapa yang seharusnya didahulukan. Kalau memang ternyata gurunya yang salah karena dia berbuat sewenang-wenang, dia punya masalah di rumah, ya kan kadang guru ada masalah di rumah tangganya, atau misalnya kasus banyak guru yang misalnya tidak bisa bayar kos-kosan karena kesejahteraannya kurang, akhirnya menimbulkan stres dan kemudian itu dilampiaskan di sekolah misalnya. Nah itu akhirnya anak muridnya yang kena misalnya. Itu kan harus dilihat secara case by case sekali gitu. Nah tidak ada yang boleh didahulukan Pak, tergantung pada fakta hukum yang ada, saya kira itu. Ya kan kalau permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah sebenarnya tidak perlu juga semuanya harus ke ranah hukum kan sebenarnya. Ada dialog terlebih dahulu yang dibangun. Nah, cuma di era post-truth sekarang ini itu yang berbahaya. Karena kebenaran itu adalah kebenaran yang dianggap benar oleh masyarakat. Kalau viral pasti benar. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah Bu Rani nih, kan berbicara kekebalan nih. Kalau guru ada kekebalan hukum gak sih Bu? Nah itu dia Pak, tadi saya sampaikan. Guru memiliki kekebalan hukum sepanjang Pak. Sepanjang apa yang dia lakukan itu adalah dalam rangka mendidik dan di lokasi pendidikan, artinya di sekolah. Ya, kalau dia melakukannya di luar itu sudah di luar tugas dan fungsinya ya. Ketika dia misalnya sudah di luar jam sekolah misalnya dan dilakukan kejadiannya misalnya dilakukan di luar sekolah, itu tidak masuk dalam kategori impunitas tadi. Imunitas tadi. Jadi sebenarnya guru tadi saya sampaikan di pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dan juga peraturan pemerintah tentang perlindungan guru itu juga sudah menjamin bahwa guru ini, kalau saya bacakan ya semua, nah ini ya ketentuannya bahwa guru memiliki kebebasan ya, ini pasal 39 peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru. Jadi itu udah diberikan ada imunitas terhadap guru. Itu dan itu harus dilihat. Makanya case by case-nya pada saat kita salah satunya tadi tuh menyuruh sholat berjamaah. Itu kan norma agama, Pak. Dan itu bagian dalam rangka mendidik. Harusnya itu kan nggak bisa dipidana dia, Pak. Nggak bisa, kita perjuangkan waktu itu kan. Teman guru kita yang mengalami tersebut. Tapi kemudian karena tadi Bapak bilang di era post-truth itu akhirnya kemudian
ya, karena opininya udah berkembang dan kemudian dan yang kami patut sayangkan ketika orang tua emosi itu Pak, belum didudukan masalahnya akhirnya guru diserang balik Pak, ya kan? Kemudian anak diketapel, gurunya diketapel juga matanya misalnya. Itu luar biasa, kami sedih sekali menurut saya. Betul. Nah ini Pak yang sedang kita dorong di PGRI dengan melakukan sosialisasi secara terus-menerus ya dengan kita bekerja sama dengan EI itu di beberapa daerah bagaimana kita mengaktifkan LKBH dan DKGI itu. Oke. Bagaimana DKGI punya peran Iya, yang seharusnya tuh Pak. Dan sehingga kita berharap salah satu profesi yang paling mulia di dunia ini, saya rasa di dunia ini ya termasuk di Indonesia ini adalah guru. Maka kemudian penempatan dan perlakuan terhadap guru itu juga harus mulia Pak. Artinya tidak bisa guru langsung dipidana atau dipanggil atau dimintai keterangan tanpa ada rekomendasi dari Dewan Kehormatan Guru. Kenapa kita perlu Dewan Kehormatan Guru? Karena memang guru ini terhormat Pak. Guru ini mulia begitu perannya. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan dengan profesi lainnya. Ketika profesi lainnya seperti notaris misalnya, profesi dokter saja mereka tidak bisa langsung dipidana, kenapa guru yang melahirkan profesi-profesi itu justru tidak diperlakukan yang sama. Nah, sayangnya memang belum banyak yang aktif di daerah-daerah ini. Jadi ketika kalau Bapak bilang ada MOU dengan Polri, kita juga harus siapkan juga nih perangkatnya. Ketika MOU misalnya Polri, ya gimana nih ada panggilan terhadap guru, tapi kemudian DKGI-nya di suatu daerah belum ada nih. Nah itu bagaimana? Itu kan nggak mungkin semuanya harus di pusat. Makanya kemudian sosialisasi ini kita berharap DKGI dan LKBH ini ada di setiap daerah, dibentuk. Kalau sudah dibentuk bagaimana mengaktifkannya? Kita meng-on-kan ini bagaimana? Bagaimana mereka menjalankan fungsinya, strukturnya seperti apa, SOP-nya bagaimana, dan kira-kira peraturan organisasi apa yang harus diterapkan yang kita lakukan di pusat dan diaplikasikan di daerah. Saya kira itu. Padahal kan sebenarnya DKGI itu ada sampai kabupaten, kota. Ya. Tetapi lagi-lagi ketika permasalahan ini mencuat tentang guru, kayaknya DKGI itu nggak kelihatan. Nah, itu. Mungkin boleh jadi ketika pembentukan DKGI di kabupaten kota itu harus dihadiri oleh Polri-nya juga. Ya, Polres misalkan ya, supaya mereka juga tahu kalau ada permasalahan hukum tentang guru, ya tidak langsung serta-merta harus ke kepolisian, tapi mereka harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Kehormatan Guru. Ya. Nah, saya kira Pak, MOU PGRI dengan Polri itu tidak bisa sekedar MOU Pak. Harus ada turunannya Pak. Harus ada juknisnya juknisnya. Bagaimana juknis itu kita menempatkan posisi DKGI. Sampai ke SOP ya. Sampai ke SOP. Nah, kalau cuma sekedar MOU ini kan seolah-olah kan draft yang masih di awang-awang. Kayak di atas kertas. Nah, di atas kertas kadang-kadang ya. Kadang-kadang di atas kertas kemudian akhirnya hanya dibawa-bawa kemana-mana MOU ini. Kalau tidak ada juknisnya, mereka sama sekali tidak tahu ada lembaga-lembaga yang berperan di PGRI. Ada DKGI dan LKBH misalnya. Kalau ternyata DKGI menyatakan iya betul dia melanggar suatu pidana dan perlu dilakukan upaya hukum, maka LKBH bisa membantu. Kan begitu, membackup dia. Artinya memang pelindungan dan pelayanan kita terhadap anggota PGRI ini udah nggak kaleng-kaleng nih Pak, maksimal gitu ya. Kalaupun memang kemudian di immunity di DKGI, kalau misalnya ternyata memang terbukti melanggar, kita dampingi dari LKBH. Nah itu yang kita harapkan semua ini aktivasi LKBH DKGI ini bisa sampai ke daerah. Dan tadi Bapak bilang kalau misalnya pelantikannya itu harus dihadiri oleh aparatur setempat gitu ya, dan juga MOU ini harus ada turunannya. Gitu. Kalau mereka sudah siap semua nih Pak. Kalau DKG dan daerah. Juknisnya harus dibuat bersama kan ya. Bukan hanya oleh organisasi guru, tapi juga oleh Polri. Bersama-sama sehingga kita tidak perlu lagi koordinasi kalau kita bikin bersama-sama. Iya. Kalau perlu nanti kita tingkatkan Pak, nggak hanya di Polri saja, tapi dengan kejaksaan dan dengan hakim ya, Mahkamah Agung. Gitu itu saya kira penting. Kalau perempuan dan anak saja sudah ada surat edaran Mahkamah Agung gitu ya yang kemudian diprioritaskan perlindungannya, kenapa guru tidak? Sebuah profesi mulia. Betul. Dan saya yakin ini
mereka akan sadarlah secara pribadi, karena memang guru ini harus dihormati Harus begitu. dihormati, harus dimuliakan, harus Dimuliakan, disejahterakan, disejahterakan harus terutama. dilindungi. Ya, iya itu dia, Pak. Para pemirsa sekalian, diskusi kita ini makin menarik nih. Makin panas. Ya makin panas karena memang kasus-kasus itu terjadi di tengah-tengah kita. Nah selanjutnya Bu Rani nih, kalau guru menghadapi sebuah persoalan, dia dilaporkan oleh orang tua ataupun anak didik tentang permasalahan hukum, apa yang harus dilakukan oleh guru atau sekolah? Ya, saya kira yang paling penting ya, artinya guru tidak bisa langsung tadi yang kita perjuangkan, sedang kita perjuangkan ya, guru tidak bisa langsung dipanggil ya, dia harusnya ya, dia jangan langsung dipanggil, tetapi kemudian dari Dewan Kehormatan Guru memeriksa dulu posisi guru ini, apakah memang dia melakukan kesalahan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan tadi kita bahas, atau memang dia melakukan secara pribadi sehingga dia harus bertanggung jawab Secara pribadi begitu. Nah, itu harus ditentukan oleh DKGI ketika menghadapi proses hukum ini. Nah, kadang guru dalam kondisi itu sudah terjepit, Pak. Ya. Dan kemudian merasa waduh gimana nih gitu ya, udah ketakutan nih Pak. Biasanya namanya guru tidak punya background hukum, ya. Ada surat panggilan polisi sedikit aja udah deg-degan Pak. Udah panas dingin. Udah panas dan panik. Yeah. Nah itu penting buat kita sebagai organisasi guru PGRI, dan juga saya kira peran dari sekolah ya, bagaimana memfasilitasi Pak. Yeah. Jadi jangan kemudian kita dari sekolah juga ikut-ikutan menjudge gurunya. ya tim kita begitu ya. Guru itu sendiri kita judge juga dan dianggap dia salah, akhirnya ketika dia merasa terpojok, terhimpit, dia akhirnya ikutnya pasrah. Ujung-ujungnya pasrah nih Pak. Nah harusnya sekolah juga punya peran bagaimana DKGI berperan aktif ya. Bagaimana kita melaporkan ke DKGI misalnya terhadap panggilan ini, terhadap panggilan polisi atau terhadap ancaman. Awas ya nanti saya laporkan misalnya ada ancaman dari orang tua murid. Apalagi kalau orang tua muridnya pengacara Pak. Wah dikit-dikit diproses nanti Pak. Tapi nanti murid saya jangan. Dikit-dikit diproses misalnya. Nah baru ada ancaman sedikit, saya kira perlu dari pihak sekolah untuk membentengi ya, bagaimana memfasilitasi guru tersebut dan bagaimana melaporkan itu ke DKGI untuk kemudian memproses pelanggaran apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Baru kemudian kita juga perlu berkomunikasi dengan aparat penegak hukum. Saya kira ini perannya LKBH untuk menunda nih prosesnya sebelum ada putusan dari DKGI. Gitu, itu yang saya kira penting ya, sehingga organisasi ini berperan aktif Pak gitu. Bagaimana menghandle guru-guru yang sedang bermasalah. Jadi itulah peran sekolah ya di situ ya. Ada juga peran sekolah. Saya kira ada divisi khusus jangan-jangan di karena sekolah juga punya kepentingan untuk melindungi gurunya. Jadi sekolah berkoordinasi atau melaporkan ke DKGI. Ketika ada panggilan seperti itu. Nah nanti kalau bolanya sudah di DKGI, berarti DKGI harus bergerak kan? Iya betul. Seperti itu ya. Betul. Nah ini Bu Rani yang belum banyak diketahui ini. Mudah-mudahan para pemirsa, para guru, kepala sekolah di seluruh Indonesia memahami tentang hal ini, bahwa ternyata kita punya Dewan Kehormatan Guru di seluruh Indonesia, dan itu bisa menjadi salah satu bagian yang bisa kita manfaatkan dalam rangka melindungi guru. Baik Bu Rani. Kapan seseorang guru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ya atas tindakannya? Kapan tuh seorang guru? Nah itu tadi Pak saya sampaikan bahwa itu ketika itu dilakukan di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah. Jadi selama di dalam sekolah? Selama dalam sekolah itu berarti dilakukan dalam rangka upaya mendidik. Pendidikan. Ya. Itu kalau kita di hukum ini ada istilahnya ada mens rea gitu ya. Mens rea itu lebih ke niat ya. Niat seseorang melakukan pidana itu dilihat dari tempat kejadian perkaranya Pak. Nah kalau tempat kejadian perkara misalnya kasus guru yang tidak membayar hutang, misalnya terlibat pinjol. Misalnya terlibat pinjol nih Pak. 40% guru kenapa? Waduh terlibat pinjol. Itu ya. Sedih sekali. Nah tapi memang itu ada yang fasilitasi juga ya Pak ya. Nah ketika dia mengapinjol misalnya, itu kan pribadi Pak. Gak ada hubungannya dengan sekolah ya. Kecuali misalnya pinjamannya mungkin jangan-jangan untuk membeli peralatan sekolah dan itu disuruh oleh kepala sekolah misalnya.
itu lain masalah. Tapi kalau ketika itu dia melakukan pinjaman secara pribadi begitu ya, kemudian dia tidak bayar, itu dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Ketika itu dilakukan untuk pribadi, maka itu pertanggungjawabannya bukan dalam konteks guru, tetapi mungkin Pak Agus secara pribadi atau Pak siapa secara pribadi misalnya, itu dia guru secara pribadi. Begitu. Tetapi kalau ketika itu dilakukan terhadap anak didik dan TKP-nya di sekolah dalam rangka upaya mendidik, nah itu yang harus dicek Pak. Harus diuji apakah hukuman atau sanksi yang diberikan itu dalam rangka mendidik atau tidak. Nah itulah fungsi DKGI, menguji itu. Nah ketika itu dilakukan sekolah, maka itu dalam profesinya sebagai guru dan dia mendapatkan pelindungan sebagai profesinya sebagai guru. Oke. Nah tadi kita bicara tentang lingkup sekolah ya Bu Rani ya. Nah, sekarang kita berbicara lingkup organisasi. Nah pertanyaan saya adalah apa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam pelindungan hukum bagi guru-guru yang terkait masalah hukum? Ya, jadi kita sudah ada, karena kita sudah ada ADART di 23 ya Pak ya, kita sudah ada uraian tugas dan uraian tugas dan fungsi ya dari organisasi ini. Nah, terutama di Departemen Bantuan Hukum dan Pelindungan Profesi ya. Di uraian tugas itu kita disampaikan bahwa kita harus mendampingi dan memberikan pelindungan secara hukum terhadap guru, terutama hanya guru-guru yang tentunya yang menjadi anggota dari PGRI gitu. Organisasi guru itu saya kira sangat penting. Karena kalau kita baca di peraturan pemerintah tentang pelindungan guru, yang punya peran untuk memberikan pelindungan selain pemerintah gitu ya, masyarakat juga organisasi guru. Nah, organisasi guru ini sangat penting sekali saya kira ketika guru-guru mendeklarkan dirinya bergabung dalam organisasi, tentu organisasi punya fungsi pelayanan. Ya, bagaimana kita memberikan pelayanan salah satunya dengan pelindungan hukum. Nah, di PGRI kita punya Departemen Bantuan Hukum dan Pelindungan Profesi. Nah, tentunya inilah yang menjadi departemen yang memberikan pelayanan dan bantuan hukum, terutama menjamin pelindungan hukum terhadap guru-guru khusus bagi anggota PGRI saja, Pak. Oke, para pemirsa sekalian, itulah salah satu manfaat kita menjadi anggota PGRI. Ya. Bahwa kita akan dilindungi dari melaksanakan profesi kita sebagai seorang guru. Nah Bu Rani, ada pertanyaan lagi nih dari saya ya. Kan fungsi kita itu edukasi sebenarnya. Ya. Bagaimana sih meningkatkan kapasitas guru khususnya yang berkaitan dengan pemahaman dia tentang hukum? Baik, di Departemen Pelindungan Bantuan Hukum dan Pelindungan Profesi ini kita sudah menyusun program kerja Pak. Sebenarnya sudah ada program kerja. Saya kira sekarang sedang digodok nih oleh Pak Ketua LKBH gitu ya, Ketua 8 ya beliau ini ya. Nah, ini sedang mempelajari bagaimana nanti salah satu rencana kita memberikan materi pendidikan ya untuk guru-guru terkait dengan hukum, bagaimana guru menghadapi proses hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Ini kita akan sudah ada rencana, agenda, dan kita berharap nanti supaya guru-guru semangat nih mengikuti pendidikan ini, kita maunya nanti itu dimasukkan apa istilahnya Pak ya, dia ada kumnya apa istilahnya? Oh ya, angka kredit. Angka kredit, untuk memberikan angka kredit. Nah ini sedang digodok oleh beliau gitu. Nah sebenarnya memang ada beberapa program yang kita lakukan di Departemen Bantuan Hukum dan Pelindungan Profesi ini. Pertama memberikan pendidikan, kesadaran hukum ya, bagaimana membuat guru terutama anggota PGRI ini mandiri ya secara hukum, dia bisa berdaya secara hukum sendiri tanpa harus tergantung misalnya dengan pengacara misalnya atau misalnya apa-apa sudah punya khawatir gitu dalam menghadapi proses hukum, dan juga pendampingan hukum pada saat kejadian gitu. Nah ini yang kita perlu sampaikan, pendidikan ini, informasi ini gitu ya, materi-materi pendidikan ini kepada guru-guru, dan ini rencananya kita akan coba running di bulan September. September ini sudah mulai ada ya? Kita akan mulai. Oke Bu Rani, nggak terasa nih perbincangan kita ini ya.
kayaknya kita harus nambah waktu nih, Bu Rani. Waduh, iya. Tapi mungkin kita akan lanjutkan pada episode berikutnya dengan berbagai macam hal tentang hukum dan perlindungan kepada guru. Para pemirsa sekalian, demikian perbincangan kita bersama Ibu Maharani Situsopia SHMH berkaitan dengan perlindungan guru dan perlindungan siswa. Kita berharap dengan podcast pada hari ini, guru-guru menjadi merdeka, Bu. Ya. Guru-guru menjadi tenang dalam melaksanakan tugas, karena pada dasarnya mereka semua adalah dilindungi. Ya. Profesi guru adalah profesi mulia, dan oleh sebab itu tugas semua orang harus melindungi profesi mulia ini. Kita akan pekikan dulu yel-yel PGRI, Bu Rani. Baik, ya. Karena ini akan ditonton oleh para guru di seluruh Penting sekali. Indonesia. Iya, baik. Kita hidup guru, Hidup. hidup PGRI, Hidup. solidaritas, yes. Yes. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Demikian para pemirsa sekalian, sampai bertemu kembali dalam PGRI Educast berikutnya. Saya Agus Rahiman bersama narasumber kita, Ibu Situsopia Maharani Maharani Situsopia, undur diri sampai bertemu kembali dalam acara podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.